Agil merekam di kelompok satu, ya. Begitu Pak Agil tarik downloadannya, dia lihat percakapan di kelompok satu itu. Misalnya ada yang singgung, ini Agil nanya-nanya terus nih, dari tadi kita udah waktunya pulang, dia bisa baca. Nah, untuk kalian yang silakan cari. Ada namanya teks. Ya, silakan. Nah, maksudnya gini teman-teman, untungnya kalian yang merekam dikasih akses dan kalian mengupload di YouTube, itu penting karena saya melihat keaktifan kalian untuk menilai 5% yang akan terisi dan melengkapi yang ini. Nah, sudah 10% nih dari 15% yang jatahnya sikap perilaku. Ada MOC, ada dari kami, Lemdik, ada dari instansi pengirim peserta. Ya. Nah, mereka ini yang akan memberikan penilaian atas kalian dengan menyebutkan NDH kalian, nama, terus memberikan nilai, tulis tangan, kemudian diisi misalnya toli-toli, ibu kota toli-toli apa ya? Ya, toli-toli, tanggal, pesan langsung, nama, cap, ditandatangan mentor, cap, untuk menilai sikap perilaku. Range-nya, itu yang saya sudah ceritakan kemarin, range-nya kalau bisa di atas 70 lah, atau di atas 80 lah. Tapi jangan bermain di 99, 98. Itu udah nilai nggak masuk akal buat saya. Langsung saya turunkan ke 80. Siksa nggak? Siksa. Jadi bilang sama mentornya, kalau kagum dengan saya, tolong Pak, nilainya masuk akal juga ya. Misalnya nih, mentornya Pak Agil ini ibu-ibu, ya kan. Terus lihat, Pak Agil ini ada berondong di kantor nih. Minta dinilai sama Pak Agil. Nilainya 98, 99, 99, nggak masuk akal sekali. Ya kan. Jadi masuk akalnya itu di bawah 95 lah. Oke teman-teman ya. Atau ya sudah, kita berikanlah hak pada mereka. Ya. Karena saya rasa juga jangan dipengaruhi kayak gitu, diingatkan aja. Nah, diberikan nilai terkait kedisiplinan kalian selama 1 bulan, kepemimpinan kalian 1 bulan, kerjasama dan prakarsa. Ya. Jadi begitu kalian besok sudah kembali ke tempat tugas, ini sudah terprint. Pak, tolong ya Pak. Silakan Ibu Samsia. Ya, ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan berkaitan yang tadi. Ini formatnya Pak untuk perorangan atau bisa gabung dengan teman yang sama instansi? Oke, terima kasih Bu Samsia. Jangan sama instansi, sama mentor mungkin ya, ada ya. Ada ya, 1 mentor 2 pesertanya ya. Ya nggak apa-apa, kalau mau digabung nggak apa-apa nanti. Nanti kalau misalnya gabungnya 3, nilainya saya bagi 3. Kalau gabungnya 2, saya bagi 2 gitu ya. Kalau sendiri ya nggak saya bagi. Jadi pilihannya enak mana, ayo. Ayo Bu Samsia. Lebih baik sendiri Pak. Nah gitu, karena yang dinilai sendiri-sendiri dong. Masa kalian mau dinilai bertiga? Enggak ya. Jadi jangan sendiri-sendiri, penilaiannya sendiri-sendiri karena menilai kemampuan kepemimpinan sendiri, kedisiplinannya sendiri. Ya, sempat Ibu Samsia, Ibu Aresti, Ibu Nur Hafsa mungkin 1 mentor gitu ya. Ibu Aresti jarang-jarang masuk, Ibu Nur Hafsa jarang-jarang, yang rajin masuk cuman Ibu Samsia. Masa dapat nilai kedisiplinannya sama? Kan enggak kan? Gitu ya teman-teman ya. 1 orang 1. Jadi minta tolong mentornya 1 orang 1. Boleh Bu Samsia? Boleh sekali Pak. Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Yakin tidak ada yang mau bertanya? Atau sudah?
Oh, ada. Ibu Nurul Gusti. Silakan Bu Nurul Gusti. Ya, terima kasih atas kesempatannya, Pak. Kalau misalnya ini dinilainya memang dari akumulasi 1 bulan atau setiap hari, Pak? Maksudnya per hari? 1 bulan aja Bu. Saya sih enggak mau, kalau mau buat harian juga nggak apa-apa, asal mau kalkulasi sendiri. Jangan diserahkan 30 hari ke saya. Ini Pak 30 atas nama Nurul Gusti ada 30 hari per tanggal. Nanti dikalkulasikan sendiri ya. Waduh, giliran mau ditutup, ntar Pak. Saya punya hari penilaian sikap perilakunya, saya harus kalkulasikan secara manual lagi. Kasihan ya. 1 kali aja Bu. Tapi kalau Ibu mau kalkulasikan setiap hari juga nggak apa-apa. Yang penting yang dikirim sama saya lembar totalannya aja. Gitu ya. Oke, siap, Pak. 1 hari aja, teman-teman. 1 hari, Bu, 1 hari. 1 bulan aja, 1 kali penilaian langsung. Jadi akumulasi. Jadi misalnya nih ada mentornya, kalau kayak Pak Arhan itu kan masih muda, tuh kan kasub dia tuh mentor. Bisa jadi atasan langsung. Terus dia dapat peserta kayak Ibu Sri Astuti. Suruh diamatin. Kamu jangan GR gitu ya. Diamatin mentorku masih muda terus GR-an gitu. Nggak usah gitu, karena kamu yang suruh ngamatin, Pak, tolong ngamatin kedisiplinan saya, kepemimpinan. Karena setiap ada ranah, misalnya ada diskusi, ada rapat, nah kan dilihat kan kalian, keaktifan kalian bagaimana memecahkan masalah, akhirnya oh ini anak bisa memimpin nih, ya kan. Jangan giliran diperhatikan GR gitu ya teman-teman ya. Jadi gitu, 1 bulan langsung. Ada lagi yang mau bertanya? Nggak usah izin bertanya, langsung Pak, saya Pak bertanya Pak. Kita forumnya kayaknya nggak formal hari ini, nggak masalah. Yang penting kalian paham aja. Pak Rahmat, kok keluar masuk lagi di tol ya? Dia cuma keluar cari tower Telkomsel bawa. Ada yang mau bertanya lagi? Saya, Pak. Silakan. Ini kan dibilang untuk penilaian standar kompetensinya itu, Pak, kan kalau setiap orang beda-beda, itu dia ada batas minimal untuk pembuatan standar kompetensi atau tidak, Pak? Atau semuanya, semua tugas dan fungsinya kita harus kita lakukan, kita masukkan semua? Tahan dulu Bu Nurul Gusti. Kayaknya Bu Nurul Gusti ke kantor naik RX King ya. Laju banget. Saya kan masih berbicara 45 menit lagi kita menuju sholat Jumat. Ya. Jadi gini, teman-teman. Siap. Ya, oke. Ada yang mau tanyakan? Saya Pak. Siapa Pak? Saya Rahmat Hidayat Pak. Mana Rahmat? Saya mau bertanya Pak, mewakili teman-teman saya yang malu-malu Pak. Oh iya Pak Rahmat, apa yang mau ditanyakan? Di situ kan ada tanggal tuh Pak. Iya, kira-kira diisi tanggalnya kapan ya Pak ya? Terus dikumpulkannya kapan ya Pak ya? Iya kan? Nggak ada yang mau bertanya nih, karena nggak ada yang mau bertanya ya udah nggak usah saya jelasin. Boleh? Gitu. Boleh dijawab. Nah itu, sariawan atau malu-malu? Saya udah ngasih dari kemarin, dibilang didata dulu, ada yang mau tanyakan. Oke, jadi sih Pak Rahmat, pertanyaannya bagus sekali. Saya juga Rahmat akan menjawab pertanyaan Pak Rahmat, karena mewakili teman-teman yang malu-malu kan. Nah, oke, gini Pak Rahmat, bahwa di situ kan kita butuhkan penilaian selama 1 bulan. Nah, jadi kalau misalnya itu dikumpulkan pas kalian ujian, kayaknya waktu untuk mengkalkulasi dikit tuh Pak Rahmat. Jadi bisa nggak ketika bimbingan terakhir, itu sudah dikumpulkan ke saya? Bisa nggak? Pak Rahmat mana Pak Rahmat? Hilang lagi Pak Rahmat. Oke, jadi gini teman-teman ya. Jadi kalau bisa nanti kalian atur tuh. Kan kalian misalnya ujian udah tahu tanggalnya. 2 hari sebelumnya ada bimbingan, betul nggak ya? Betul nggak? Ya gitu dong. Jangan bahasa isyarat gini.
Saya nunggu orang yang ngangguk-ngangguk ini ngeliatin berapa orang dari. Jadi kalau misalnya 2 hari sebelum bimbingan itu sudah bisa dikirim ke saya. Sehingga penilaian itu 1 hari sebelum bimbingan itu sudah di stop, ditanda tangan pada tanggal tersebut oleh mentornya. Oke? Ya. Sudah ditanda tangan pada tanggal tersebut oleh mentornya. 1 hari sebelum bimbingan. Nah, mekanismenya bagaimana supaya saya bisa merekap nilainya sehingga ketika selesai ujian tidak lama kita butuh waktu untuk ditutup. Setiap dari kalian yang dapat penilaian itu di-scan, sudah lengkap di-scan, kemudian dikirimkan ke ketua angkatan. Nah, ketua angkatan akan menyatukan, ya, kemudian mewinrarkan atau winzip terserah dikirim ke saya dalam bentuk bundle 1 itu ke WhatsApp saya atau ke email saya. Ya, sehingga saya dapat laporan itu jauh sebelum kalian ujian, saya sudah bisa kalkulasi. Kemudian saya sudah bisa tinggal menunggu penilaian aktualisasi sudah selesai. Boleh Pak Agil ya? Boleh dibantu teman-temannya ya? Siap, Pak. Jadi teman-teman yang lain juga jangan nyerahkan hard copy-nya. Nah, nanti setelah ujian, setelah perbaikan sudah longgar, kemudian file aslinya itu digabung. Dikumpulkan jadi satu, dimasukkan di amplop airmail, dikirimkan ke kami sebagai bukti akreditasi. Ya, jadi itu salah satu dokumen kami juga. Jangan ditanya sama ketika kami diakreditasi, mana angkatan 91 nilai sikap perilakunya ini Pak, saya cari dulu di WA mana ya. Pak Agil Permadi ngirimnya mana, enggak. Jadi file aslinya itu dikirim di airmail, tapi usahakan kalian semua sudah melakukan perbaikan, sudah dijilid juga tuh laporannya. Bolehlah buat kenangan-kenangan kalian masing-masing. Kalau kami kan dibebankan soft file, nggak perlu. Ya, tapi untuk kalian boleh. Saya sampai sekarang masih simpan kok skripsi saya. Latsar saya masih saya teman-teman ya. Jadi tolong nanti Pak Agil yang komunikasikan dengan saya, karena Pak Agil ketua angkatan, nanti dikomunikasikan sama saya. File aslinya itu setelah sudah longgar nanti dikumpul jadi satu, kemudian dikirim ke BPSDM. Nanti kontak-kontakan aja Pak alamatnya di mana, gitu ya. Kan bisa ya Pak Agil kalau di airmail memberatkan nggak? Kalau memberatkan minta patungan sama teman-teman. Atau Pak Agil ada perjalanan dinas ke Palu boleh. Atau ada yang di kesehatan, ada yang supir ambulans di sini yang sering bawa pasien ke Palu mungkin titipkan aja, asal jangan pasien COVID yang dibawa ke sini ya. Itu pasiennya bentar ya Pak, jangan ke rumah sakit Undata dulu, ke rumah sakit rujukan jangan dulu, kita ke kantor BPSDM dulu, nganterin ini nilai sikap perilaku nih. Kok enggak ya? Jadi mekanismenya seperti apa, yang penting kalau itu merasa memberatkan bicarakanlah teman-teman ya, teman-teman ya. Kalian nggak bikin baju angkatan, nggak bikin jaket angkatan, atau cuman cover aja? Ya kasihan nggak kompak. Kalau angkatan tetangga sebelah, kalau angkatan tetangga sebelah tuh bikin jaket angkatan. Jadi tahu ketika kumpul reuni enak, siapa tahu udah ada yang reuni pakai sudah naik jabatannya enak. Saya nyinggung aja. Jadi kalau memberatkan tolong teman-teman patungan. Karena kalau bikin jaket angkatan, kaos angkatan pasti sudah terbiasa patungan, teman-teman. Ya kan? Jadi kalau misalnya ada bendaharanya, ada uang sisa, udah ini pakai ngirim aja deh. Kalau titip mobil mungkin bisa. Atau asal jangan nanti dititip di mes Pak ya, Pak Rahmat ambil ya. Saya lupa nanti ngambilnya. Toli-toli sih dekat dari sini. Cuman takutnya lupa nanti ngambil. Teman-teman. Oke. Itu penyampaian saya. Jadi kalau memberatkan silahkan bicarakan ke teman-teman. Karena nanti akan filenya akan bergabung dengan PKTBT yang akan saya jelaskan sebentar lagi. Nah maksudnya supaya tidak memberatkan, data aja, nggak usah diisikan garam lagi, ditaruh kopi, ditaruh di dos, dicampuran, nggak usah teman-teman. Itu cuma kode aja ya.
nggak usah ditangkepin gitu. Enggak teman-teman. Oke, saya lanjut. Nggak ada pertanyaan ya? Sikap perilaku sudah jelas ya? Insya Allah jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, terima kasih. Oke, sekarang saya menuju pada penguatan kompetensi teknis bidang tugas. Nih, yang ditanyakan Ibu. Siapa tadi? Nurul Gusti ya? Ya, Pak. Oke, gini teman-teman. Apa yang tahu? Ada yang tahu PKTBT itu? Bantu saya, ada yang tahu PKTBT? Penguatan kompetensi teknis bidang tugas, Pak. Ya, kalau kepanjangannya anak saya juga satu hari saya ajarin gampang. Kira-kira apa sih penguatan kompetensi teknis bidang tugas? Oke. Jadi gini teman-teman ya. Ibu Nurul Gustiani SFT FTR, apa kepanjangan itu? Sarjana. Fisioterapi, Pak. Oh, berarti kalau saya sakit-sakit belakang bisa tuh? Yang gitu ya? Bisa. Oh, gitu. Nah, jabatanmu apa deh waktu kamu lamar? Gitu ya. Kompetensi yang harus didukung. Kompetensi itu harus kamu kuasai atau ingin kamu kuasai. Kalau sudah kamu kuasai, ada hal-hal sesuatu yang untuk memperdalam kompetensi itu harus kamu kuasai. Jadi sifatnya pembelajaran ya. Dan untuk mendukung kompetensi itu, contoh kalau guru nih Bu Samsia, ini ada berapa standar kompetensi guru Bu Samsia? Sekitar 12, Pak. Bukannya 4. Pedagogik. Oh iya, 4, Pak. Ya. Jadi guru. Ya. Nah, kalau guru udah jelas tuh ada 4 standar kompetensinya. Ada pedagogik, sosial, profesional, sama kepribadian, betul ya? Ya, Pak. Betul. Tuh ada guru itu udah jelas. Nah, bagi kalian yang bukan guru atau di kesehatan dan di dinas, standar kompetensi itu cuma 2. Standar kompetensi administratif terkait dokumentasi dan standar kompetensi teknis yang mendukung jabatan kalian. Atau misalnya kalau ibu seorang fisioterapis ya, yang mendukung kompetensi fisioterapis itu apa? Sehingga dia dikatakan fisioterapis ahli pertama, atau ahli madya, atau ahli pertama, muda, madya, utama. Mungkin kayak gitu ya. Mungkin saya nggak tahu juga karena saya nggak pernah jadi fisioterapis. Cuman kalau mijet istri biasanya sering gitu ya. Nah, teman-teman, kalian yang mengetahui masing-masing, kalau mau lihat dari mana cakupan itu ada di SKP. Nah, kira-kira apa sih yang saya... Nah, bagaimana itu yang kita pelajari? Kalau guru gampang nih, standar kompetensi. Kalau misalnya jenis penguatan kompetensinya dia menyusun RPP, Bu Samsi ya, tolong dibantu saya. Menyusun RPP tujuannya untuk apa? Untuk mencapai target pembelajaran atau indikator pembelajaran. Sehingga perlu disusun RPP. Nah, jenis penguatan kompetensi dengan menyusun RPP itu adalah standar kompetensinya pedagogik. Nah, ada juga kalau mau menyusun, kalau dia mau ikut webinar terkait pembuatan bahan ajar, model bahan ajar digital, mungkin dia ikut webinar, itu standar kompetensinya entah pedagogik atau profesional, saya nggak tahu ya, karena saya bukan guru juga. Gitu. Nah, cuman kalau mau gampang ya berangkatnya dari jenis penguatan kompetensi dulu, baru mengacu ke standar kompetensinya. Karena hanya ada 2 untuk bagi kalian di luar guru. Standar kompetensi administratif dan standar kompetensi teknis. Ya. Nah, sifatnya apa? Sifatnya kalian ingin mempelajari. Contoh, kalian ditugaskan, atasan kalian menugaskan, Bu Mutia, ini ada pelatihan gizi nih, webinar, bisa ikut nggak ya? Atau ada rapat nih di Dinas Kesehatan. Bu Mutia bisa wakilkan puskesmas ini nggak? Berangkatlah Bu Mutia. Nah, penugasan itu bisa menjadi bukti bahwa
kalian sedang melakukan penguatan kompetensi teknis bidang tugas. Itu sifatnya teknis, tapi kalau kalian disuruh mengadministrasi dokumen-dokumen ya, atau ikut pelatihan yang bertujuan untuk mengadministrasi dokumen-dokumen, berarti dia pelatihannya sifatnya administratif. Ya, kasarannya kayak gitu nih. Jenis penguatan tujuannya apa, strateginya apa? Apakah kalian sosialisasi, belajar mandiri, atau mengikuti webinar, mengikuti pelatihan, ya kan? Mata pelatihannya balik aja ke jenis penguatan kompetensinya apa. Kalau tadi menyusun RPP, tulis aja lagi mata pelatihannya RPP gitu ya. Jumlah JP-nya berapa hari? JP 1 JP 45 menit. Kalau mau dikonversikan hari selama dia lebih dari 8 JP, boleh kalian konversikan ke hari. Tempat pelaksanaannya di mana? Kalau virtual, kalau di puskesmas, belajar dengan masing-masing. Saya orang baru di BPSDM. Saya belajar ke Pak Ikram yang sudah lama. Saya bilang sama mentor saya, Pak, saya mau belajar sama Pak Ikram terkait penyusunan ini nih. Penilaian di Kolabjar. Nanti tolong dinilai ya Pak ya. Terus Pak Arhan bilang, oh boleh. Saya masukkanlah sudah itu jenis penguatan kompetensinya. Standar kompetensinya penguatan kompetensi teknis, jenis penguatannya pembelajaran penginputan nilai di Kolabjar. Tujuannya untuk dapat menguasai pengisian Kolabjar atau pembentukan pelatihan di Kolabjar. Strategi metode penguatannya saya tulis klasikal, belajar langsung ke teman sejawat. Gitu kan, mata pelatihannya Kolabjar. Jumlah JP-nya saya cuma butuh 3 JP aja untuk belajarin Pak Ikram. 3 JP aja saya tulis tempat pelaksanaannya mana di kantor BPSDM. Nilai, minta mentor nilai. Selesai. Susah nggak? Nah, tapi kalau mau lihat nilainya dulu di lampiran sini, kemudian dibawa ke atas. Jadi tersusun dulu di bawah, baru dibawa ke atas. Nah, karena ada 5 kegiatan, minimal 5 kegiatan. Kalau maksimal, ya 5 aja deh, nggak apa-apa, nggak usah lebih-lebih. Oke, nah sekarang kita berada pada bagaimana jangka. Kalau mau buat lebih nggak apa-apa, Bu Nurul. Jadi kalau ada yang mau buat lebih, saya, waduh, tiap hari saya ikut webinar Pak, gitu ya. Jadi setelah habituasi bukan 30. Nah, ini yang penting. Kalian bahwa menyusun kompetensi ini, waktunya dari kapan? Waktunya ketika kalian diangkat menjadi CPNS sampai pada habituasi nanti. Contoh, ada yang pernah ikut bendahara bos, Bu Samsia? Pelatihan bendahara bos? Mungkin ada yang ikut lah. Ya, mungkin ada yang ikut. Itu bisa dimasukkan meskipun kalian sebelum CPNS itu bisa dimasukkan. Ya. Bisa dimasukkan. Kemudian isi sama seperti tadi, mentor menilai langsung di sini, kemudian tanda tangan dan cap basah. Ingat nilainya nanti dirata-ratakan dan nilai akhirnya berapa, silahkan. Oke. Sampai sejauh ini mungkin ada yang mau didiskusikan. Pak, saya ikut. Oh, siapa tuh? Samsia, Pak. Siapa? Ya. Oh ya, silakan Bu Samsia. Yang pertama, Pak, setiap kegiatan yang kita lakukan ini apakah harus disertakan dengan buktinya? Nah, kemudian yang kedua, yang pertama, Bu. Ya, terus Bu. Ya, yang kedua, apa itu? Saya cari Pak. Yang kedua, kalau misalkan Pak, kita ikut pelatihan online, tidak harus di tempat kerja ya Pak? Ya, itu aja 2 pertanyaannya. Itu dulu Pak, nanti sebentar saya cari. Saya jawab dari yang kedua dulu. Yang kedua, sekalipun bukan dari dinas kesehatan atau ada praktisi kesehatan yang sifatnya swasta, selama itu bisa membantu meningkatkan kompetensi kalian, boleh. Ya, kalau mau itu online boleh. Kemarin di Morowali begitu saya bilang kayak begini, besoknya udah di grup udah bagi-bagi. Ini ada webinar ini nih, ini ada webinar ini nih. Ingat teman-teman ya, jangan mengikuti webinar terus mengesampingkan aktualisasi kalian. Makanya waktunya itu boleh loh, Bu Agnes lagi diputar-putar lagi, diputar lagi. Bingung
Enggak. Nah, kalau misalnya teman-teman ya mengikuti webinar itu oleh pihak swasta, terus mengesampingkan aktualisasi 3 hari ngikutin. Kan saya sampaikan tadi, Bu Samsia, apakah dari setelah diangkat CPNS Ibu pernah mengikuti webinar? Ya, itu bisa jadi buktinya. Ya, mau dari swasta mau dari mana nggak masalah. Ya, selama itu bertujuan peningkatan kompetensi kalian. Sekarang saya balikan ke pertanyaan nomor 1. Apakah buktinya harus dilampirkan? Nah, ini yang saya sampaikan. Kalau konsep wajib, ya Bu ya, kalau konsep kita wajib, dinilai oleh mentor wajib. Diikutkan dengan pembuktian sunnah. Nah, kalau kita ngerjakan sunnahnya aja banyak, ya pasti ada penilaian tersendiri buat saya. Apalagi nilainya meragukan-meragukan tuh. Kegiatannya meragukan-meragukan. Ibu Samsiah, jangan Ibu Samsiah, Pak Sahrul nih. Pak Sahrul SPD tiba-tiba melampirkan webinar mengikuti ya kan webinar tentang kesehatan penyakit kulit dan kelamin. Dalam hati saya, ngapain guru ngikutin kayak gitu? Kalau dokter iya. Ya kan? Misalnya ya kan. Dia buktikan sertifikatnya apa, tapi nggak masuk akal. Apalagi nggak dibuktikan. Kalau dia buktikan mungkin oh iya benar ya. Nggak tahu ya. Mungkin dia guru apa ya? Ya bisa jadi kan, kita nggak bisa nutup menafikan yang kayak gitu ya. Bebas, saya mau belajar apa juga sekarang juga bisa kayak gitu. Saya di BPSDM tiba-tiba saya ikut webinar kajian keagamaan gini-gini kan nggak masalah. Ya teman-teman ya. Jadi saya balik Bu Samsia, kalau misalnya ditandatangani dan dinilai oleh mentor itu wajib, kalau ada pembuktiannya sunnah. Jadi nggak wajib. Tapi yang kita kerjakan sunnah itu pasti baik, nggak ada yang nggak baik. Boleh begitu Bu Samsia? Iya Pak, terima kasih. Ada lagi tambahannya, sudah ketemu catatannya? Yang lain? Ada yang lain? Atau masih pada sariawan? Atau udah jelas? Karena saya tahu kalian yang lulusan turunan kucing kayak gini tuh pasti pintar-pintar. Tahu kan? Turunan cat. Kalian yang lulusan cat itu pasti pintar-pintar. Ada tes intelijensia umumnya udah dikasih pemahaman dikit. Berarti udah paham ya? Nggak ada yang mau ditanyakan lagi? Maksudnya ya, nanti masuk di WA ya kan? Oke, kalau bapak-bapak nggak apa-apa, nggak paham nggak apa-apa. Ibu-ibu harus paham, ya kan? Karena takutnya WA-nya nanti malam. Pak Rahmat mau nanya ini. Terus saya bilang, lah kan sudah saya jelasin. Enggak Pak, kemarin nggak dengerin baik-baik, jaringannya kurang baik. Udah WA malam-malam tiba-tiba dada saya berdarah. Taunya istri saya, ayo WA-an sama perempuan mana lagi kamu? Ya Allah, niatnya kerja, tahu kan? Ayo, jadi teman-teman, tolong Pak Rian ketawa terus. Nanya Pak Rian, nanya. Ya, karena sekali lagi Pak Rian di atas air yang tenang, ya kan? Mana tuh? Ingat Pak Rian, cobaan itu pasti banyak. Jadi kalau kamu bisa lewatin cobaan itu pasti lebih hebat ke depan. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Kayaknya cuma kelompok 3 aja yang ngerti di atas air yang tenang ya. Kelompok lain nggak tahu ya. Kalau mau tahu gimana filosofi ceritanya itu tanya ke Ibu Siti Rahmat. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Oh,
Saya sih senang-senang aja kalau sudah jelas. Jelas? Kalau jelas, thumbs up-nya dong di atas. Ayo. Cari tanda jempolnya. Wah, Pak Agil dapat jelas 2. Ayo, yang nggak dapat berarti nggak jelas atau nggak dapat. Ayo 3, 4. Oh, banyak tuh yang dapat. Ayo. Ayo, ayo. Ayo, yang nggak dapat ini pilihannya nggak 2, mau jelas tapi nggak dapat tanda jempolnya mana gitu ya. Ya, Ibu Nur Hafsah udah jelas, Ibu Nur Gusti. Oh, jelas. Oke, semuanya udah jelas ya teman-teman. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya berikan kali ini, ternyata di antara salah satu thumbs up ada raise hand. Benar nggak sih? Dia turunkan lagi. Salah tindis, Pak. Maaf. Hah? Salah tindis, Pak. Maaf. Salah tindis. Udah laki-laki GR lagi saya. Naas banget nih. Nah, ternyata dia salah tindis. Udah, oke, teman-teman. Kan ketawa ya. Nggak apa-apa lah. Mungkin mau tanya filosofi itu dia, Pak. Filosofi. Nggak usah. Nggak usah. Filosofinya tanya ke Ibu Siti Rahma saja. Karena di atas air tenang itu banyak tercipta profesi. Gitu ya. Oke. Mudah-mudahan apa yang saya berikan bisa membantu teman-teman. Dan hari ini adalah hari terakhir kita ketemu, teman-teman. Persiapkan diri ke depan 30 hari. Saya doakan kita akan memperoleh nilai yang maksimal ke depan ya. Jadi nggak ada usaha yang nggak ada hasil yang mengkhianati usaha. Ya. Kalau kalian sungguh-sungguh betul melaksanakan aktualisasinya, saya rasa lempeng ujiannya lempeng. Ya. Oke, teman-teman. Iya, Pak. Oke, sama-sama Bu Samsia. Saya juga mengucapkan terima kasih karena berinteraksi dengan kalian bukan berarti saya harus merasa lebih sendiri, tapi ada pembelajaran juga. Saya mengenal. Jadi mohon maaf Bu Agnes, Pak Rahmat, ya, gombalan, godaan itu hanya untuk mendekatkan diri dengan kalian supaya nggak sariawan. Ternyata saya gombal banyak-banyak, masih banyak juga yang malu bertanya. Saya awalnya takut gombalin Ibu Aresti, Ibu Samsia, ya, Ibu Nurhayana tadi ya kan, ya, Ukti, mohon maaf. Kenapa? Tapi ternyata mereka lebih banyak bertanya gitu. Jadi yang saya bangun itu adalah karakter untuk kalian bisa mendekatkan diri, bertanya, tidak malu-malu sehingga kedepannya jelas ketika menghadapi sesuatu. Tapi saya berkaca pada kelompok 3 kemarin penyampaian Ibu Kaban di dalam room, kemudian saya sampaikan di luar, terus mereka mengimplementasikan ketika ujian, wah top banget. Jadi semuanya pada mengerti bahwa yang disampaikan ini saja, jadi saya rasa memang kalian orang-orang pilihan lah. Saya cuma menyampaikan sedikit gini pun mudah-mudahan jadi mengerti buat kalian dan bisa memberikan hasil yang maksimal ya. Jadi saya minta tolong teman-teman, kita sama-sama saling menjaga ya. Kalau ada temannya kesusahan tolong dibantu. Kalau ada kondisi kendala dengan mentor tolong disampaikan ya teman-teman ya, supaya kita bisa ambil langkahnya lebih cepat. Oke? Kalau tidak ada pertanyaan dan tidak ada penyampaian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.